Tahun 1998 bukan sekedar krisis. Ini adalah momen ketika Indonesia benar-benar berada di ambang kehancuran. Bayangkan, sebuah negara besar yang tiba-tiba seperti kehilangan kendali. Harga-harga melonjak gila-gilaan, uang di dompet mendadak kehilangan nilai, dan masa depan terasa seperti kabut tebal yang gak bisa ditembus. Orang-orang bangun pagi dengan satu pertanyaan, hari ini bakal makin parah nggak ya? Rupiah jatuh bebas seperti nggak ada rem. Dari yang sebelumnya stabil, tiba-tiba dolar melonjak sampai sekitar 16.000 lebih. Ini bukan sekedar angka di layar, tapi kenyataan pahit yang langsung terasa di pasar, di warung, di dapur rumah tangga. Harga beras naik, minyak goreng mahal, dan banyak keluarga harus mengencangkan ikat pinggang. Bukan karena mau hemat, tapi karena terpaksa. Di jalanan, situasi juga nggak kalah panas. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Mahasiswa turun ke jalan. Masyarakat mulai kehilangan kesabaran. Dan kerusuhan pecah di berbagai kota. Indonesia saat itu bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis sosial dan politik sekaligus. Rasanya seperti semua masalah datang bersamaan tanpa jeda. Di tengah kekacauan itu, satu peristiwa besar terjadi. Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun, itu seperti game over untuk satu era panjang bernama Orde Baru. Tapi masalahnya setelah game over, gak ada yang benar-benar bisa siap dengan level berikutnya. Dan di saat semua orang masih bingung harus bagaimana, muncul satu nama yang langsung jadi pusat perhatian, B.J. Habibie. Banyak orang melihatnya dengan penuh keraguan. Serius, ini orang yang mau benerin negara. Bahkan ada yang pesimis bahwa keadaannya justru akan makin buruk. Tapi yang terjadi setelah itu justru berbanding terbalik dengan semua keraguan tadi. Dalam waktu yang singkat, Habibie melakukan sesuatu yang bahkan sampai sekarang masih dianggap luar biasa. Menstabilkan negara yang hampir runtuh, dan perjalanan itu dimulai dari satu keputusan berani di tengah kekacauan total. Ketika B.J. Habibie resmi menjadi presiden pada 21 Mei 1998, ia tidak mewarisi negara yang stabil, melainkan sebuah reruntuhan sistem yang nyaris ambruk total. Semua sektor penting sedang bermasalah, ekonomi hancur, politik tidak stabil, dan kepercayaan publik berada di titik terendah. Ini bukan situasi normal yang bisa diselesaikan dengan langkah biasa. Banyak pihak meragukan kemampuan Habibie dengan latar belakang bukan ekonom atau politisi kawakan. Ia dikenal sebagai insinyur dan ahli teknologi penerbangan. Dalam logika banyak orang saat itu, ini seperti menunjuk koki untuk memperbaiki mesin mobil. Skeptisisme publik pun sangat tinggi. Namun justru disitulah letak keunikan Habibie. Ia tidak terjebak pada cara lama. Ia melihat masalah sebagai sistem yang rusak dan harus diperbaiki secara menyeluruh, bukan ditambal sedikit-sedikit. Pendekatannya lebih mirip seorang engineer. Cari akar masalah lalu diperbaiki fondasinya. Di sisi lain, waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Ia bukan presiden hasil pemilu, melainkan pemimpin transisi. Artinya, semua keputusan yang diambil harus cepat, tepat, dan berdampak langsung. Tidak ada ruang untuk coba-coba atau menunggu terlalu lama. Meskipun tekanan datang dari berbagai arah, baik dari dalam negeri maupun internasional, Habibie tetap melangkah. Ia tahu bahwa jika tidak ada tindakan nyata, Indonesia bisa benar-benar jatuh lebih dalam. Dan ketika sebuah negara kehilangan kepercayaan, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya daripada sekedar krisis ekonomi. Dari sinilah mulai serangkai kebijakan yang tidak hanya menyelamatkan ekonomi, tapi juga mengubah arah masa depan Indonesia. Dalam waktu singkat, ia harus memperbaiki bank, mengendalikan uang,
dan menjaga rakyat tetap bertahan, dan meredam konflik politik yang terus memanas. Bank runtuh, ekonomi ikut jatuh. Salah satu sumber utama kekacauan saat krisis 1998 adalah sektor perbankan yang rapuh. Sebelum krisis, banyak bank berdiri dengan mudah, tapi tanpa manajemen risiko yang kuat. Ketika badai ekonomi datang, bank-bank ini tidak siap dan akhirnya tumbang satu persatu. Efeknya langsung terasa ke masyarakat luas. Ketika bank mulai bermasalah, masyarakat panik. Mereka berbondong-bondong menarik uang dari tabungan mereka karena takut bank bangkrut. Fenomena ini dikenal sebagai rush, dan dampaknya bisa sangat fatal. Karena semakin banyak orang menarik uang, semakin cepat pula bank kehabisan likuiditas. Situasi ini membuat sistem keuangan seperti lingkaran setan. Bank tidak dipercaya, masyarakat panik, dan ekonomi semakin melemah. Tanpa sistem perbankan yang sehat, hampir tidak mungkin ekonomi bisa pulih. Habibie menyadari bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Langkah yang diambil cukup drastis. Bank-bank yang lemah ditutup dan digabungkan. Salah satu hasilnya adalah pembentukan Bank Mandiri. Ini bukan sekedar penggabungan, tapi upaya membangun fondasi baru yang lebih kuat. Selain itu, Habibie juga memastikan Bank Indonesia menjadi lebih independen. Tujuannya jelas, agar kebijakan moneter tidak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Ini seperti memberi otak yang lebih jernih pada pengaturan sistem keuangan negara. Perlahan tapi pasti, langkah ini mulai menunjukkan hasil. Kepercayaan terhadap bank mulai kembali. Masyarakat tidak lagi panik seperti sebelumnya. Dan dari sinilah fondasi pemulihan ekonomi mulai terbentuk kembali, meskipun jalan ke depan masih panjang. Mengendalikan uang yang liar. Setelah sistem perbankan mulai dibenahi, masalah berikutnya yang dihadapi B.J. Habibie adalah jumlah uang yang berada di masyarakat sudah terlalu tidak terkendali. Dalam kondisi krisis, orang cenderung panik dan lebih memilih memegang uang tunai daripada menyimpannya di bank. Akibatnya, peredaran uang menjadi tidak stabil dan justru memperparah inflasi. Bayangkan ekonomi seperti jalan raya. Kalau semua kendaraan melaju tanpa aturan, tanpa lampu lalu lintas, tanpa rambu, pasti akan menjadi kemacetan, bahkan kecelakaan besar. Nah, kondisi ekonomi saat itu mirip seperti itu. Terlalu banyak kendaraan yang berarti uang bergerak tanpa kontrol. Untuk mengatasi ini, Habibie menerapkan kebijakan moneter ketat melalui instrumen seperti SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Caranya cukup cerdik. Pemerintah menawarkan bunga tinggi agar masyarakat dan bank tertarik menyimpan uangnya kembali ke sistem perbankan. Logikanya sederhana, tapi efeknya besar. Kalau orang melihat bahwa menabung memberi keuntungan yang menarik, mereka akan lebih memilih menyimpan uang daripada membelanjakannya. Ini membantu mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang saat itu sedang terpuruk. Kebijakan ini memang terasa keras di awal, karena suku bunga sempat sangat tinggi. Tapi justru disitulah kepercayaan mulai tumbuh kembali. Perlahan suku bunga bisa ditumbuhkan ke level yang lebih sehat, dan sistem keuangan mulai stabil. Dalam waktu relatif singkat, kebijakan ini membantu mengubah arah ekonomi dari yang sebelumnya liar dan tidak terkendali menjadi lebih tertata. Ini seperti mengembalikan fungsi rem dan kemudi pada kendaraan yang sebelumnya melaju tanpa arah. Menjaga rakyat tetap bertahan. Di tengah semua kebijakan besar yang dilakukan, Habibie memahami satu hal yang sangat mendasar. Ekonomi bukan hanya soal angka, tapi soal manusia. Kalau rakyat tidak bisa makan, tidak bisa hidup layak, maka stabilitas apapun tidak akan bertahan lama. Karena itu, salah satu langkah penting yang diambil adalah menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Pemerintah menahan kenaikan harga BBM dan listrik subsidi agar dampak krisis tidak semakin menekan masyarakat kecil. Ibarat sedang menghadapi badai, Habibie tidak hanya memperbaiki kapal, tapi juga memastikan penumpangnya tidak kelaparan di dalamnya. Ini keputusan yang tidak mudah, karena di sisi lain pemerintah juga harus menjaga anggaran tetap terkendali. Memang ada momen yang cukup kontroversial,
seperti ketika Habibie menganjurkan penghematan, bahkan sampai menyebut praktik puasa sebagai salah satu cara untuk bertahan di masa sulit. Bagi sebagian orang, ini terdengar tidak biasa, bahkan jadi bahan perdebatan. Namun, jika dilihat dari konteks saat itu, kondisi Indonesia memang sedang darurat. Banyak kebijakan yang diambil bukan karena ideal, tapi karena situasi memaksa untuk memilih opsi yang paling mungkin dilakukan. Langkah ini membantu menjaga stabilitas sosial. Masyarakat masih bisa bertahan, gejolak bisa ditekan, dan negara tidak jatuh ke dalam krisis kemanusiaan yang lebih dalam. Ini menjadi fondasi penting bagi pemulihan jangka panjang. Membuka pintu reformasi. Selain ekonomi, perubahan besar yang dilakukan Habibie juga terjadi di bidang politik. Ia membuka ruang kebebasan yang sebelumnya sangat terbatas pada masa Orde Baru. Ini adalah salah satu langkah paling berani yang diambil dalam waktu singkat. Habibie mengesahkan berbagai undang-undang penting seperti UU Partai Politik, UU Otonomi Daerah, dan UU Anti Monopoli. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih demokratis, transparan, dan adil bagi semua pihak. Hasilnya langsung terasa. Partai politik bermunculan, kebebasan pers mulai berkembang, dan masyarakat bisa lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Ini seperti membuka jendela. Setelah sekian lama, ruangan tertutup rapat. Namun tentu saja perubahan ini tidak datang tanpa resiko. Ketika kebebasan dibuka secara cepat, muncul juga potensi ketidakstabilan. Banyak suara, banyak kepentingan, dan tidak semuanya sejalan.